Shalom sahabat Alpetra Ministry, berjumpa kembali bersama kami tentunya di channel Alpetra Ministry yang senantiasa mengajak kita untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jangan lupa jaga kesehatan kita. Bersama saya kali ini sudah ada Bang Heri. Shalom Bang. Shalom Kang Alfa dan seluruh sahabat Alpetra dimanapun berada, kita kembali jumpa dan kita kembali menikmati kebersamaan kita dalam channel Alpetra Ministry. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Saya semua berkat semua pemirsa Alpetra Ministry. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Iya, shalom Bang. Abang sehat kan? Sehat, puji Tuhan Yesus. Jangan Amin. lupa- Kang Alfa juga sehat ya, sahabat Alpetra sehat juga. Bang, makanya ngopi dulu kita Bang. Asik, seruput. Iya Bang. Aduh, ini kopi aja bisa jadi perdebatan nih Bang ya. Ada Oh yang iya. suka yang pahit, ada yang suka yang manis ya kan. Bagi sekarang udah Iya. inovasinya banyak banget kopi gitu. Nah ngomongin perdebatan nih Bang. Sebetulnya kita itu boleh nggak berdebat Bang di zaman sekarang ini? Dalam perdebatan yang sering kita saksikan khususnya di media sosial atau live ya, Iya, bahkan onsite iya, menjadi seru dan juga kusir ya. Tapi menurut saya itu perlu ya, Oh perlu juga ya. sejauh itu dilaksanakan dengan kesepakatan bersama ya, ada aturan mainnya. Oh iya. Karena Iya. tujuan dalam perdebatan ya saling Iya. memberikan opini, gagasan atau adu ide, adu poin-poin penting ya di sana untuk membuka kebenaran atau fakta secara data historis ya, dan juga masuk dalam logikanya, logisnya ya, seperti itu. Saya kira begitu Kang Alfa. Jadi perlu sahabat Alperta juga ingin menyampaikan gagasan, ide ya, secara fakta, logis, silakan saja ya, asal bisa dipertanggungjawabkan. Tapi jangan sampai kusir, artinya kusir tidak ada kejelasan ya, sudah diberi jawaban, sudah diberi respon, sudah dijawab dengan benar ya, tapi masih tidak puas ya. Jadi itu sebabnya perlu disepakati waktu, disepakati tempat juga, disepakati berapa lama dia menyampaikan ide, gagasan, poin pentingnya di sana. Jadi kalau sampai kepada perdebatan yang tidak selesai atau berangsur-angsur, nah itu yang disebut kusir ya. Begitu sahabat Alpetra dan saudara Alfa. Iya. Karena kalau itu jadi kayak rebutan pepesan kosong ya Bang ya, nggak ada gunanya ya. Pepes kosong, iya. Iya sih. Tak berbobot, tak berarti ya. Iya ya. Waduh. Bang, kalau secara kontekstual itu maksudnya apa ya Bang? Kalau apa kita katakan diskusi ya. Karena kalau debat kan nanti debat kusir. Dalam berdiskusi itu, kalau yang dimaksud dengan secara kontekstual itu apa sih Bang? Iya, dari arti atau definisi kontekstual berarti menyesuaikan atau mengadaptasikan dengan lingkungan, keadaan melalui survei atau melihat observasi ya, observasi kira-kira apa yang pantas, yang tepat
untuk disampaikan dalam konteks berapologetika atau perdebatan. Karena itu yang diminta oleh lawan bicara kita ya. Misalkan yang akhir-akhir ini seringkali tuntutannya data ya, atau dalil. Sementara sudah ada data atau dalil yang dikemukakan masih belum puas juga, sehingga yang akhirnya kepada debat kusir. Nah, mengapa perlu menyesuaikan atau mengadaptasi atau yang disebut dengan kontekstual dalam berapologetika ya, atau perdebatan di sana? Karena berdasarkan tema yang diangkat, topik yang dibahas, tentu arenanya berdasarkan topik-topik pembahasan atau tema ya. Karena ada kesepakatan antara yang memperdebatkan, mempersoalkan ya, lalu diajukan pertanyaan, direspon dengan materi, dengan data, dengan dalil berdasarkan konteks dari pertanyaan yang diajukan. Nah, kadang-kadang kan si penanya itu kan juga tidak pernah puas dengan pertanyaan yang sudah direspon melalui jawaban yang akurat, tepat ya, penuh dengan data atau dalil ya. Bahkan kadang-kadang pertanyaannya juga tidak substantif, tidak sesuai, tidak dengan tema. Sekalipun yang menjawab berusaha untuk memberikan pengertian secara mendalam ya, bahkan sampai bahasa anak-anak pun masih tidak mengerti, atau bahasa kekanak-kanakan. Nah, itu sering kita lihat ya, nggak tahu apa yang menyebabkan demikian. Kalau saya mengatakan seperti yang dikatakan Paulus ya, ada awan gelap, ada taman yang menutupi ya, sehingga dia tidak bisa tembus. Itu sebabnya dalam konteks kekristenan hanya Roh Kudus yang menginsafkan, menyadarkan, membuka tabir itu ya, yang menurutnya kegelapan itu, kata Paulus. Begitu sahabat Alpetra dan Kang Alfa. Ya, berarti Bang, waktu zaman Rasul-Rasul itu juga sudah terjadi ya Bang, seperti ini ya. Mungkin kontekstualnya di zaman itu gitu. Ya, sudah terjadi waktu Paulus di pasal 26 KPR ya, dari pasal 22 sampai 26 bertemu dengan Raja Felix ya. Waktu itu Paulus meyakinkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang fakta sekali ya, sehingga sempat Felix mengatakan, kau nyaris, bahkan dia mengatakan pada Paulus, kau hampir saja meyakinkan atau menggeser keyakinannya, seperti itu. Jadi sampai ada ucapan demikian, tentu kita melihat padahal Paulus sudah menjelaskan secara kontekstual juga ya, materi yang dibagikan itu tentang Kristus yang mati dan bangkit, ditambah lagi mujizat-mujizat yang pernah ditampilkan oleh Paulus ya, karena diberi kuasa oleh Tuhan Yesus kepada rasul-rasul berdasarkan pasal 1 ayat 8 KPR, sehingga nyaris yakin ya, Lukas penulis KPR menyebut begitu di dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Jadi apakah mereka yakin atau tidak ya, manusia punya kebebasan memilih ya. Pertama mungkin karena berstatus, punya jabatan, jadi gengsi, ingin meninggalkan keyakinan yang sebelumnya, atau ya kepalang pernah mundur ya, atau meninggalkan Yesus tapi diyakinkan lagi karena sudah kepalang mundur, kepalang meninggalkan Yesus, jadi malu ya, gengsi. Itu kan yang kita lihat sekarang ini ya, Kang Alfa ya, atau sahabat Alpetra. Iya, betul. Nah, ini jadi gini Bang, jadi sebetulnya apa ya, penting nggak ya dalam konteks zaman sekarang, kekinian ini gitu, apa jadi apologetik itu lebih penting gitu dari yang lainnya? Iya, mungkin ada hal yang dimana mereka atau yang
tidak mau memberikan waktunya bertobat, padahal sudah dijelaskan secara akal sehat, logis. Nah, itu tadi yang saya katakan, ketika Paulus atau rasul lain menjelaskan, tapi ada kabut, ada penghalang ya, ada tameng yang dimana dia tidak bisa menangkap dengan benar. Ya, itu juga ada intervensi pekerjaan iblis atau setan ya, sehingga memalingkan imannya atau cara berpikirnya, atau juga karena ada unsur gengsi ya, kedegilan atau keras kepala ya, karena mempertimbangkan statusnya ya, karena dia adalah orang yang terpandang, ternama, nggak mungkin dia meninggalkan keyakinan sebelumnya ya demi berita atau kabar baik yang sudah dijelaskan ya, penebusan dosa atau pengampunan dosa cuma-cuma, itu kan berita dan kabar baik ya. Allah datang menjadi manusia, itu kan kabar baik yang sebenarnya itu bisa dicerna dengan akal sehat ya. Yesus yang adalah Allah sendiri ya, Tuhan sendiri, tidak berdosa dan berkuasa, tentu yang tidak berdosa mampu memberikan pengampunan ya, atau menyelesaikan orang berdosa. Itu kan akal sehat. Nah, tapi karena statusnya, jabatannya, karena mungkin gengsinya juga ya, itu yang membuat keberatan-keberatan nampak dalam perdebatan-perdebatan itu. Semua dicari-cari kesalahan tentang Alkitab, tapi yang ditemukan kesalahpahaman, bukan benar-benar salah. Ya itu. Jalan terus, beli pilus. Kalau kamu serius, pinjamlah 100. Ya tadi yang kata abang itu ya, udah mengemukakan ini dalilnya, ini dasarnya, ini buktinya gitu. Entah buktinya Betul sekali. atau enggak gitu. Sahabat Alpetra pasti ingat ya, di podcast sebelumnya Bang Heri bilang kalau ngomonginnya itu terus ya Bang ya, itu terus dengan dalilnya itu terus, tanpa mau ada bukti sejarah dan fakta-fakta yang mendukung ya Bang ya. Itu kan sama aja. Iya, betul sekali. Iya, gitu. Iya. Mungkin sahabat Alpetra nanti bisa lihat lagi lah video-video yang sebelum-sebelumnya ya, yang sudah dijelaskan sama Abang. Bang, kalau berapologet itu kan juga nggak hanya hamba Tuhan ya Bang ya, jemaat juga ya, seperti yang Abang jelaskan kemarin itu. Iya, betul. Ya, nah ini sekarang dalam konteks budaya gimana Bang? Kalau secara budaya? Dalam konteks budaya kita melihat apologetika tentu dimulai dengan pemahaman yang sangat mendalam atau serius ya tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat ya, dan dia juga sebagai Sang Firman. Karena tanpa mengetahui hal ini ya, tentu yang terjadi kusir atau pergeseran yang sangat jauh. Misalkan tidak sedikit orang mengatakan bahwa Yesus atau Allah mengasihi semua manusia dan siapa saja bisa ke surga, atau yang dikenal dengan pemahaman Kristen progresif yang ramai, dan salah satu penekanannya bahwa siapapun bisa ke surga, atau orang baik, orang saleh, orang yang tidak pernah melakukan kriminal, kejahatan, tapi tidak percaya kepada Yesus,
bisa ke surga. Nah, dalam konteks berapologetika tanpa memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap Alkitab ya, atau Yesus sebagai Sang Firman, tentu akan terjadi pergeseran iman sehingga meyakinkan orang lain dengan cara-cara pengetahuannya sendiri atau pengalamannya sendiri. Ya, pengalaman bertuhan, pengalaman beriman dengan samar-samar atau tidak jelas, menyebabkan ketika dia menjelaskan seolah-olah penjelasannya itu benar, tepat, tapi rupanya bergeser atau yang disebut keliru, ya, ngawur. Seperti itu. Seperti yang saya tadi jelaskan, kenapa dulu dia meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, tapi kesininya keyakinannya bahwa tanpa Yesus pun semua bisa mendapatkan tempat di surga. Kenapa berubah? Nah, ada pergeseran pengetahuan yang progresif, dan pengetahuan yang maju dan berkembang. Nah, itu kan keliru ya. Padahal Alkitab tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Ibrani 13 ayat 8. Dan Yesus juga tidak berubah ya, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap Juru Selamat satu-satunya ya, yang ditentukan oleh Allah, kan begitu ya. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 27, 28 dan seterusnya ya, yang ditentukan, yang dipilih ya, sehingga dia datang ya, dan ada di tengah-tengah kita, lalu mati, bangkit, lalu mengutus Roh Kudus. Nah, tapi kalau pengetahuan itu akhirnya progresif, nah itulah yang disebut dengan ramainya atau viralnya Kristen progresif, yaitu mengenal semua keyakinan atau juga apa yang dideklarasikan imannya mendapatkan tempat keabadian ya, seperti itu, atau yang disebut dengan kekekalan di sorga. Nah, sementara apakah ini bertentangan dengan Alkitab? Tentu ya, Alkitab mengatakan di bawah kolong langit, KPR 4 ayat 12, hanya Yesus satu-satunya, kata Petrus. Petrus rasul, Petrus orang yang ditunjuk Allah ya untuk memberitakan Injil dan diberi kuasa ya, bahkan kata Tuhan Yesus diberikan kunci ya, seperti itu. Kunci, keren ya, pasal 16 Matius, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, yaitu Tuhan memberikan kepada kita hikmat ya. Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan. Kenapa? Karena ketika Yesus mengajar perumpamaan di dalam Injil dituliskan dengan maksud memberikan penjelasan, keterangan, informasi ya, yang di dalamnya ada kebenaran. Perumpamaan itu bisa nggak dicerna? Bisa. Bisa nggak dipahami? Dapat sekali bisa dipahami ya. Dalam pasal 12 ya Injil Matius dan pasal 13 Injil Matius berulang-ulang tentang perumpamaan. Matius menjelaskan adalah karunia bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Nah, tapi bagi orang yang di luar Yesus bukan karunia ya, tapi mereka tidak mendapatkan pengertian yang dari Tuhan sendiri, yaitu berian yang cuma-cuma, karena mendapatkan dari perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Kenapa mereka percaya kepada Kristen progresif atau percaya terhadap pluralisme ya, atau percaya universalisme, atau percaya
apapun yang terkait dengan aliran-aliran Islam luar Yesus, karena tidak mau membuka hati, mengundang Yesus masuk ke dalam hati dan diberikan kepada kita karunia untuk memahami hal kerajaan Allah atau perumpamaan. Begitu ya, sahabat Alpetra, kenapa kita yakin Tuhan Yesus disalib? Karena Alkitab sendiri yang mengatakan lewat nubuat Tuhan Yesus dalam Injil Matius, Markus, Lukas, ya, nanti anak manusia akan dipukul, ditinju, diludahi, dan mati. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Nah, itu kan sudah dinubuatkan. Kenapa kita mengatakan kok Yesus kalah dengan salib? Kenapa kita harus mengatakan kok Yesus tidak berbuat sesuatu ketika disalib? Atau kita mengatakan kok Yesus mati? Ya, seperti itu. Tapi setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus atau disebut dengan lahir baru, karunia untuk memahami firman Tuhan, ya, termasuk perumpamaan atau parabole, ya, membuka cakrawala berpikir, itu yang disebut dengan hikmat, ya, dari Tuhan. Mungkin Kang Alfa atau sahabat Alpetra bertanya, Pak Heri, kok banyak yang meninggalkan Yesus, banyak yang murtad, atau mereka lebih berat karena jabatan, lebih berat karena pacar yang berbeda iman, atau mungkin juga karena minoritas. Nah, ini saya sudah jelaskan tuh ke sahabat Alpetra dan Kang Alfa. Kalau mereka yang sudah lahir baru, mereka yang sudah mengundang Yesus masuk ke dalam dirinya, tidak mungkin, atau dia yang sudah bertobat, tidak mungkin dia akan mendukakan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak mungkinlah, ya, orang yang sudah bertobat dan pasti dia mengundang Yesus masuk ke dalam dirinya, pasti dia akan bertahan dan setia sampai mati, sekalipun dipersekusi, sekalipun minoritas, sekalipun dalam status yang ada dalam keadaan tertekan karena karir atau juga pasangan yang tidak seiman. Jalan terus, beli pilus. Kalau kamu serius, pinjamlah 100. Oke Bang, wah ini penjelasannya sudah panjang lebar nih sampai nggak ada pertanyaan lagi kayaknya. Berarti sahabat juga sama nih, wah ini jelas sekali ya secara panjang lebar. Oke Bang, sekarang pertanyaan gini Bang, kan sering kali ya di kekristenan ini kan ada gereja suku ya, bisa dibilang begitulah, gereja yang berciri khaskan dengan kesukuan dan adat istiadatnya sendiri gitu. Nah ini juga sering jadi perbincangan nih Bang, perdebatan gitu antara adat kan kontekstual katanya, tapi juga bertentangan dengan dengan Injil gitu, dengan kekristenan. Nah ini gimana Bang? Ya, saya kira adat, tradisi, budaya baik dan tidak keliru, karena kita dituntut untuk melestarikan. Kata Allah kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa, mandat budayanya berkembang biak, beranak cucu, dan penuhilah bumi.
taklukkanlah. Nah, itu kan mandat budaya ya. Iya. Taklukkanlah semua yang bergerak di atas atau di udara, di air atau di daratan, taklukkan. Tapi kan kenyataannya di era sekarang keliru. Justru kita takluk kepada alam semesta, yaitu mengagungkan atau memuliakan atau mengkhususkan kan sama mengkultuskan ya. Iya, mengkultuskan. Ciptaan Allah, baik itu tumbuhan atau pohon besar atau apalah yang dikeramatkan ya, benda-benda material juga dikeramatkan, dibersihkan, dicuci, atau ada mantra atau ucapan-ucapan yang kita tidak mengerti. Alkitab tidak menyebutkan kita harus melakukan pengkultusan, tapi menaklukkan alam semesta ya, dan lain sebagainya. Tapi apakah budaya patut kita lestarikan? Patut. Bagus sekali. Indonesia terkenal dengan beragam macam budayanya. Mari kita lestarikan, bahkan kita jaga bahasanya, kita gunakan. Kalau memang kita dari suku tertentu dilahirkan, seperti saya suku Batak ya, sampai sekarang saya masih bisa berbahasa Batak, bahkan saya lestarikan ke anak saya tradisi-tradisi lain. Iya. Tapi jangan antagonis atau melawan atau menggantikan ya, tidak. Sikap kita bukan melawan budaya yang sudah Tuhan berikan pada kita untuk kita lestarikan, atau tidak ikut di dalamnya. Jangan, kita justru ikut di dalamnya untuk melestarikan turun-temurun. Jadi yang paling tepat adalah selain atau untuk melestarikan, yaitu mengkuduskan. Mengkuduskan dengan menolak tradisi atau kebiasaan dari leluhur yang bertentangan dengan Alkitab ya, termasuk sinkritis itu. Oh iya. Atau menggabungkan, selain dia percaya terhadap iman Kristen atau Alkitab, tapi percaya juga dalam tradisi atau kebiasaan budaya dari asalnya yang tentu tidak sedikit juga yang bertentangan dengan Alkitab ya. Saya tidak sebutkan contohnya lah, itu nanti ada di khusus pembahasan kita ya, yang mana yang betul-betul bertentangan. Tapi setidaknya orang yang sudah di dalam Yesus atau lahir baru tadi yang saya katakan, dia mampu membedakan. Nah, itu karena apa? Karunia tadi ya. Perumpamaannya dia bisa paham karena karunia, mengerti karena karunia, termasuk yang mana yang bertentangan di tengah-tengah kita hidup berbudaya atau melestarikan budaya itu. Tentu ada ya yang bertentangan seperti itu, dan tidak lagi kita pakai saat kita dulu. Misalkan tradisi orang yang ada di Korintus atau jemaat di Korintus, pasal 12 1 Korintus ayat 2, dahulu kamu ya, sebelum mengenal Yesus atau sebelum bertobat, Paulus menyebut orang Korintus, dahulu kamu hidup dalam tradisi-tradisi yang menolak firman Allah. Ya, seperti itu. Atau dulunya mereka hidup dalam penyembahan berhala. Iya. Bahkan setelah mereka di dalam Yesus, ada juga yang melakukan hal yang sama. Makanya di surat Korintus ya, pasal 6, 7, dan 8, Paulus menyinggung tentang persembahan berhala. Nah, begitu ya. Nah, artinya yang ditanya harus paham, mampu membedakan yang mana yang bertentangan, yang mana yang tidak bertentangan. Dan setelah hidup, lestarikanlah budaya yang tidak bertentangan itu. Jangan yang dilestarikan yang bertentangan.
Ya, Iya, terbalik dong. penggunaan kepada Tuhan Yesus. Jangan ada padamu Allah lain, nah, kata Alkitab, ya seperti itu. Atau jangan ada dua Tuhan. Nah, begitu ya, Kang Alfa ya. Jangan ada dua Tuhan. Iya. Atau Tuhan tidak mengizinkan yang disebut dengan penyembahan berhala, ya. Allah itu Esa, dan Allah itulah yang di dalam Yesus kita kultuskan, kita puji, kita khususkan, dan kita agungkan. Tapi budaya yang dimana kita turun-temurun lestarikan terus, ya, karena Indonesia ini kan kaya, memang dimakan zaman atau dimakan modernitas gaya hidup. Itu sebabnya generasi, ya, saya ini ya generasi X, ya, dan lalu sahabat Alpetra mungkin pada umumnya generasi milenial, Iya. atau Y, ya, remaja, bisa melestarikan itu dengan cara apa? Dengan cara menjaga budaya yang kita pakai, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Jawa, mudah kan kita melestarikannya. Lalu pakaian adatnya, lalu cara berbicara secara kelompok, bersama-sama dengan satu kampung atau satu keluarga, tidak menggunakan bahasa yang asal tetapi bahasa yang halus. Nah, jadi kita lestarikan, begitu. Nah, sahabat Alpetra, coba ya kita ini gimana ya dalam berapologet ya. Berapologet itu artinya berdiskusi ya Bang ya, seperti yang Abang jelasin tadi. Karena kalau debat kusir, sekali lagi kita tekankan nih. Kalau ada yang ngajak berdebat, lebih baik kita menghindar aja ya, karena nggak ada gunanya gitu. Dari sejak awal Bang Heri selalu mengingatkan kepada kita nih sahabat Alpetra. Kalau tadi juga ditekankan lagi ya, ada tujuannya ya Bang ya, ada tujuannya, ada apa maksudnya gimana gitu. Kalau enggak mah ya udah nggak usah lah. Terus juga itu Bang, zaman sekarang ini, nggak tahu kalau zaman dulu ya, berdebat tuh karena ada perjanjian gitu. Nanti kalau kamu kalah, kamu ikut saya. Nah itu bahaya tuh Bang. Gimana tuh Bang? Ya, memang seringkali kita mudah tergiur, ya, atau terhipnotis karena serangan atau dalil dan bukti-bukti yang tidak terakomodir, sehingga kita mudah terbawa dan hingga kepada meninggalkan iman, ya, itu yang saya sering sebut banting setir, seperti itu. Ini perlu kita ketahui bersama sahabat Alpetra, dalam tujuan berapologetika bukanlah semata-mata menghasilkan argumentasi yang logis, karena ada juga hal yang tidak logis yang orang Kristen yakini. Itu adalah dengan iman. Iya betul Bang. Misalkan contoh, waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan Nikodemus, Yohanes pasal yang ketiga. Nikodemus secara logis, guru, tidak mungkin saya yang usia sekarang udah 60-an tahun atau 70-an tahun masuk lagi ke dalam rahim. Oh iya. Betul. Padahal Tuhan Yesus bilang bukan itu. Iya. Memang maksudnya si Nikodemus logis, tapi maksud Tuhan Yesus bukan itu. Pasal 3 ayat 3 sampai ayat 5, kamu harus dilahirkan oleh air dan roh. Nah, ya betul. Jadi, dalam berapologetika, kenapa terjadi kusir? Karena semata-mata argumentasi, narasi dalam apologetika atau perdebatan, klaim-klaimnya itu nggak logis ini. Misalkan, kok Allah itu datang menjadi sama dengan manusia? Oh iya. Buat mereka kan nggak logis, atau siapapun ya.
Iya, iya. Atau mereka mengatakan kok Tuhan mati, atau mereka mengatakan kok disalibkan, bukankah itu kejijian dan lain sebagainya. Iya, iya. Padahal untuk meyakinkan secara logis, ya, sekalipun tidak semata-mata logis, kita mengakui bahwa di era Yesus, pemerintahan Kaisar Roma dalam eksekusi itu tentu dengan salib. Itu sebabnya Yesus harus disalib karena dikategorikan sama sebagai penjahat. Nah, itu. Bukan dirajam layaknya orang Yahudi, dilempar batu sampai mati. Iya, iya. Atau bukan disuntik mati layaknya narkoba atau penjahat, pengedar yang kita lihat di era sekarang. Iya. Kalau kita berargumentasi logis, kita pun bisa menjawab secara logis. Tapi tidak semata-mata logis melulu, Kang Alfa atau sahabat Petra, tapi bisa juga menyentuh dalam hal rohani atau roh. Itu sebabnya untuk meyakinkan orang lain itu kepada Kristus, lahir baru dulu. Iya, iya, iya. Nah, kenapa orang banting setir atau meninggalkan Yesus? Karena memang dia belum pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus atau belum pernah lahir baru. Kenapa Nikodemus paham? Karena lahir baru. Oh, jadi begitu, ya kan? Lalu perempuan Samaria dalam Yohanes 4, kenapa dia paham? Karena lahir baru. Karena menerima Kristus, mengundang masuk ke dalam hatinya. Iya. Lalu pemuda tiga rasa dalam Markus pasal 2. Karena terima Yesus, sehingga setan-setan ngibrit, lari. Nah, itu sebabnya kenapa banyak orang meninggalkan Yesus, kenapa banyak orang tidak mau beriman kepada Yesus, sahabat Alpetra, karena belum lahir baru. Nah, itu penting. Karena belum mengalami kelahiran kembali. Karena belum pernah mengundang Yesus masuk ke hatinya. Nah, itu. Yang dia undang itu akal sehatnya. Nah, bahaya itu. Yang dia minta untuk masuk ke dalam dirinya itu egonya. Iya. Begitu Kang Alfa. Betul. Dan sahabat Alpetra. Iya, betul Bang. Nah, makanya itu ya, bagaimana kalau kita menghadapi orang yang suka berdebat itu, kalau saya sih memilih untuk memang tidak perlu dilayani ya, tapi juga jangan emosional, karena emosi kita gampang terpancing. Kalau udah terpancing emosi kita itu, waduh, celaka ya Bang ya. Iya, jadi kata Tuhan Yesus, rebaskan aja. Ya. Nah, itu maksudnya. Rebaskan aja, tinggalkan aja. Karena kita sudah menjelaskan, kita menyampaikan dengan dalil, dengan data, dengan logis, ya. Tapi tidak paham, tidak mengerti, ya karena mereka belum pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara spiritual, pribadi, atau lahir baru. Wajar saja mereka melakukan perlawanan. Iya. Nah, Sobat Apetra, saya juga ingatkan lagi ya, ini juga yang saya pegang gitu, karena Bang Heri juga, Pak Ian juga sama ngajarin hal yang sama. Jadi jawab dengan jelas, kalau ada yang nanya jawab dengan jelas, dengan lembut. Terus jawab yang penting-penting aja. Kalau enggak, tadi kata Bang Hedi, kebaskan aja. Udah, tinggalin aja, nggak ada gunanya ya. Bang ya, karena ada orang yang dikeraskan hatinya juga kan. Nah, terus iya. Ada yang memang ini sesuai firman Tuhan ya. Kalau Roh Kudus yang bekerja ya berarti itu Roh Kudus. Makanya jangan ada orang yang kalau udah bisa menginjili orang masuk ke dalam komunitas Kristen, dia percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, terus wah merasa dirinya bukan, itu karena Roh Kudus, karya Roh Kudus. Iya, gitu. Karya Roh Kudus, betul sekali. Sobat Alpetra ya, penting sekali ya perjumpaan kita di kali ini, dan tentunya di episode selanjutnya kita akan terus membahas hal-hal yang menambah wawasan kita. Baik, sebelum menutup perjumpaan kita, tentunya kita akan
mendengarkan closing statement dari Bang Heri. Silakan Bang. Baik sahabat Alpetra dimanapun berada, kita bersyukur hari ini mendengarkan kembali dalam apologetika dengan pengertian dan pemahaman yang baru. Dan saya berharap ini memperkuat sahabat Alpetra dimanapun dan siapapun yang mendengarkan. Sekali lagi saya mengimbau, mengingatkan kepada sahabat Alpetra bahwa apologetika bertujuan bagi kita orang yang sudah di dalam Yesus supaya menjawab, merespon, dan mempertahankan iman kita dari serangan atau isu yang mempersoalkan iman Kristen atau kekristenan. Tentu sahabat Alpetra yang sudah hidup di dalam Kristus dapat mengklarifikasikan iman Kristennya lewat apologetika dengan benar. Jangan kecut, jangan merasa tidak benar uraiannya atau jawabannya atau merasa kalah, tapi sahabat Alpetra yakinilah apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan Alkitab kepada mereka yang mempersoalkan. Kita berharap, kita berdoa, Roh Kudus bekerja dan memberikan keinsafan kepada mereka. Iya. Dan sahabat Alpetra, kita mengetahui juga bahwa meskipun apologetika itu hanya sebatas mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan iman, namun apabila terjadi perdebatan yang tidak ada henti atau ujung dan disebut perdebatan kusir, seperti yang Tuhan Yesus katakan, mari kita kebaskan, tinggalkan, dan fokus kepada penginjilan, yaitu mereka yang mau mendengar kabar baik dari keterangan atau uraian kita kepada mereka. Sahabat Alpetra, doa saya untuk kita semua, kiranya semakin banyak orang yang kita saksikan tentang Kristus kepada mereka. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus satu-satunya Juru Selamat dan Sang Firman itu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua, sahabat Alpetra, dan Kang Alfa yang sudah memandu tayangan ini. Haleluya. Terima kasih sahabat Alpetra, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih Bang Heri. Shalom, Maranatha. Maranatha.